perkataan itu dalam Markus. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Dan di Islam, Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu Esa. Aduh. Jadi Islam ini bukanlah agama yang baru, tapi Islam ini sebenarnya adalah agama yang memang sudah dibawa oleh para nabi pada zaman dahulu gitu. Hanya saja syariatnya berbeda-beda gitu. Tapi satu suara mereka, satu suara, yaitu apa? Katakanlah Tuhan itu Esa. Nah gini Mbak. Terus kalau kita, ya, syarikat itu kayak maksudnya ikatan apa gimana? gimana? Syarikat itu apa? Syarikat, syirik, syarikat. Heeh. Kalau syirik atau serikat itu menduakan Tuhan semesta alam. Contoh nyembah patung, tuh berserikat dengan patung. Syirik terhadap Allah. Gitu. Jadi gitu. Jadi kita nggak boleh menyembah patung. Jadi Mbak ikuti apa yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Saya bisa bukakan kepada Anda ya, dari kitab Anda sampai kitab saya, agama Islam. Satu dulu yang kita pegang, ya, satu dulu yang kita pegang. Apa itu? Ajaran para nabi terdahulu sampai hari ini seperti apa tentang masalah Tuhan. Satu, Abraham Tuhannya kagak kelihatan, betul? Tuh. Nabi Musa Tuhannya kagak kelihatan, betul? Terus Islam Tuhannya juga kagak kelihatan, betul nggak? Bahkan ya kalau kita melihat di dalam Keluaran 33 nomor 20 perjanjian lama, tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan. Kalau melihat wajah Tuhan, maka dia akan mati. Jadi Tuhan gak bisa dilihat. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus di zaman Yesus? Di zaman Yesus ya Mbak ya, di Yohanes, ya nih saya bukakan aja langsung ya, biar nggak dikira berasumsi gitu. Di Yohanes 5 nomor 37 ya, di situ dikatakan Mbak, di Yohanes 5 itu, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak akan dapat kau dengar. Nih, saya bukakan buat Mbaknya. Nah, Anda perhatikan di sini. Bentar ya. Nah, Mbak. Nih, Yohanes 5 nomor 37. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Jadi Tuhan itu nggak akan kelihatan gitu Mbak. Sama dengan Al-Quran nih. Ya, Al-Quran. Al 103. Nih ya, saya bacakan buat Anda khusus. La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Jadi satu hal dulu, para nabi itu menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, gitu. Dipegang dulu. Itu yang disampaikan oleh para nabi. Jadi kalau ada Tuhannya yang nongol, ya Mbak ya, ada Tuhannya yang nongol, maka ini udah dapat dipastikan bukanlah Tuhan, gitu. Karena apa? Karena kalau dia nongol, itu akan hilang kemahaannya. Mbaknya percaya nggak? Yang namanya Tuhan itu maha adil. Percaya kan maha adil kan? Kalau Tuhannya nongol di abad pertama, habis itu yang lihat cuma satu kampung.
Lalu di tahun 2025 kita kagak lihat Tuhan itu lagi. Tuhannya nongol cuma di abad pertama, di satu kampung. Hanya sebagian manusia yang melihat di kampung saat itu. Kita di tahun 2025 nggak bisa melihat lagi bagaimana fisik Tuhan dengan mata kepala kita. Di sini artinya apa? Menandakan bahwa Tuhan yang turun di abad pertama itu tidak adil. Lepas mahanya udah. Artinya apa? Kalau sudah tidak adil, itu bukanlah sifat Tuhan. Yang namanya Tuhan itu maha adil kepada seluruh makhluknya. Saya Islam, mbaknya Kristen. Kan kayak gitu. Nah, kita tetap sama-sama diberi napas gitu. Meskipun Anda Kristen, saya Islam, kita sama-sama bisa menghirup napas. Kan gitu. Itu Tuhan yang adil. Tidak pandang agama dia. Ya kan? Tapi dia memberikan keadilan seluruh makhluknya. Nah, gitu. Jadi, Tuhan yang kagak kelihatan, kira-kira agamanya apa gitu. Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat di Indonesia. Ada 6 agama. Konghucu ada patungnya. Hindu ada dewanya. Buddha ada patung tokoh Budanya. Kan gitu. Terus apa lagi? Katolik atau Kristen yang Mbak anut ada simbol salibnya, betul nggak? Ya. Nah, berarti kalau yang bersimbol-simbol seperti itu, ya, yang apalagi Tuhannya sampai kelihatan turun menjelma, waduh Mbak, itu bukanlah Tuhan. Bukan Tuhan para nabi. Karena kalau Tuhan itu tidak kelihatan, itu berarti Tuhan yang adil. Coba bayangkan, sejak zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, dia tidak akan menunjukkan kepada manusia bagaimana zatnya. Gitu. Jadi adil dia kepada seluruh manusia. Nggak ada yang dapat melihat dia dari manusia ini. Sesuai yang dikatakan Yesus, sesuai yang dikatakan Quran tadi. Betul nggak? Nah, itulah Tuhannya para nabi. Jadi Tuhan yang kagak kelihatan, Tuhannya umat Islam. Gitu. Makanya saya bilang Islam ini bukan ajaran yang baru, tapi ajaran yang dibawa para nabi terdahulu. Ah, gitu. Coba Mbak gini Mbak, kalau Tuhan kelihatan, berubah jadi manusia. Ini saya dengan Anda ya, coba mari kita berpikir ya. Kita berpikir. Kita ini manusia, Mbak juga manusia, betul? Nah, kalau kita makan nasi, kira-kira pantas nggak? Maksudnya makan nasi gimana? Kita makan nasi putih. Iyalah. Iya, karena kan memang makanan kita tuh nasi ya. Pantas kita makan nasi, betul? Nah, kalau kita makan kotoran, pantas nggak kira-kira kita makan kotoran sebagai manusia? Ya enggak lah, itu kan kotoran. Kotoran kan nggak pantas kan bagi manusia, betul? Begitu juga bagi Tuhan, Mbak. Nggak pantas Tuhan itu sampai dikandung manusia. Nggak pantas Tuhan itu sampai jadi bayi. Nggak pantas Tuhan itu sampai diperanakan. Nggak pantas Tuhan itu sampai disusui. Bagi kita yang manusia aja ada yang tidak pantas bagi kita. Apalagi bagi Tuhan. Nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gitu. Itu dulu yang Anda pegang. Nggak pantas dia sama dengan makhluknya gitu. Kalau kita melihat di perjanjian lama ya di kitab Anda bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia. Allah bukan manusia. Kayak gitu Mbak Dewi. Jadi satu hal yang kita pegang dulu ya, bahwa Tuhannya para nabi kagak pernah kelihatan. Oke? Iya Pak. Nah, sekarang kita merujuk ke Bible. Kita ke Bible ya, Mbak ya. Ke Bible. Sengaja ya saya tutup komentarnya dulu biar Anda fokus. Ini saya jelaskan, tolong diperhatikan ya, agar
agar Mbak Debbie juga bisa mengambil videonya nanti dan mempelajarinya gitu ya. Begini Mbak ya, saya akan bawakan melalui Bible Anda dan Al-Quran saya. Kita komparasi ya bagaimana ajaran para nabi terdahulu. Kira-kira Mbak, saya mau tanya dulu. Adakah atau pernahkah Yesus menyuruh Anda untuk beribadah di gereja hari Minggu? Iya kan untuk namanya umat Kristiani ibadahnya itu setiap hari Minggu. Sama Nah, kayak Bapak kan setiap hari Jumat sholat diwajibkan. iya, Nah, kalau saya kan ada perintahnya Mbak. Hari Jumat iya. itu ada perintahnya. Quran surah Al-Jumu'ah namanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang beriman, apabila kamu diserukan untuk sholat Jumat, ada kami perintahnya. Sekarang coba cari di Bible Anda. Adakah Yesus Ada pernah gitu menunjukkan Anda beribadahlah ke gereja? di ada titah ke titah keempat, titah Kristen itu kan ada 10 tuh. Nah, Oh, keempat titah hari 10 hukum Taurat. ya di hari Itu juga akan saya bahas kali kan ini sama Mbak. Ya, iya, hari peristirahatan dan tidak dibolehkan bekerja atau oh itu hari Sabat. Oke, ya, nih. ibadah Kristen hari ketujuh kan hari Minggu. Mm-mm, mm. Nah, Baik. jadi Jadi gini Mbak. Ya, kalau di Kristen, Yesusnya tidak pernah menyuruh, "Hei Kristen, hai Mbak Debbie, pergilah kau ke gereja." Gak ada. Gak ada. Gak akan pernah Anda temui firman Yesus seperti itu. Sekarang gini, jadi kita ikuti ya apa yang diajarkan oleh para nabi di kitab Anda dan apa yang diajarkan oleh para nabi di kitab saya. Satu dulu tadi kita dapat poinnya bahwa Tuhannya para nabi tidak kelihatan dengan mata. Gimana kita mau melihat dengan mata, Mbak? Mata kita lihat telinga aja kagak bisa. Coba Anda tanpa cermin. Ya, Anda tanpa cermin, bisakah Anda melihat telinga Anda yang di samping? Kan nggak bisa. Artinya mata kita terbatas. Alih-alih mau lihat Tuhan, kan gitu. Mikirlah di situ. Ya, ini saya akan bawakan nih buat Mbak dan tolong diperhatikan nih ya, Mbak ya. Saya tutup kamera dulu. Mari kita ke ajaran para nabi. Kejadian 24 nomor 52, Mbak. Ini kitab Anda, kitab Sabda ya. Oke? Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Oke? Abraham di sini sujud menyembah Tuhan. Betul? Kira-kira di Indonesia ini yang ibadahnya Mbak tahu itu sujud, agamanya apa? Kristen, Kapan Kristen ada sujudnya? Katolik Kapan Katolik ada sujudnya? ada. Kalau hari Minggu mereka itu kayak apa ya bahasanya? Aku pun Nih nggak terlalu. sujud kayak gini. Gambar sujud. Kalau mereka, oh apa bahasa Indonesia yang mersinggangnya? Oh bukan kayak gitu, sujudnya kayak kayak cara duduknya gitu, tapi nggak sujud ke sini kayak langsung ada tempat duduknya gitu. Kalau ini Mbak, ya nih. Sujudlah ia sampai ke tanah. Betul? Hmm. Artinya kan gambarnya kayak gini. Sampai ke tanah. Kira-kira yang kayak gini agama apa di Indonesia yang mengerjakan kayak Nabi Abraham? Muslim. Muslim. Muslimnya mengerjakan gitu.
Ini ayatnya ya. Ah, di Al-Quran kami juga ada. Nih, Ibrahim 40. Saya bukakan buat mbaknya. Ibrahim 40. Nih, saya khususkan buat mbak. Gak apa-apa malam ini. Sabar ya mbak ya. Ya nggak apa-apa. Nih, Ibrahim 40. Nah, ini mbak ya, kalau kita lihat, Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap melaksanakan sholat. Kita tahu di dalam sholat itu ada sujud kan? Seperti gambar yang tadi, betul nggak? Gambar sujud tadi. Makanya di Al-Quran dan Abraham sujud kayak gini. Yuk, ini lanjut ya mbak ya. Kita ke Nabi Musa lagi ya. Nabi Musa, saya ambil dulu di kitab Anda nih tentang Nabi Musa. Nabi Musa, di kitab Anda dulu saya ambil. Di kitab Anda saya ambil ya. Nih, Kejadian 34 nomor 8. Kejadian, Keluaran. Nih, Keluaran 34, Alkitab Sabdaya. Keluaran 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah. Oke? Lalu sujud menyembah. Lagi-lagi kayak Ibrahim tadi, betul nggak? Nabi Musa. Nabi Musa sujud kembali ke tanah. Nih, sujud kayak gini ya. Nabi Musa. Nih ayatnya. Anda bisa lihat Keluaran 34 nomor 8. Bisa Anda lihat di kitab Anda Nabi Musa sujud. Lalu di Al-Quran kami ada juga. Nih, Toha 14. Nih, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nih, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lagi melakukan sujud. Quran kami, Nabi Musa sujud. Nah, setelah zaman Nabi Musa, Nabi siapa lagi mbak? Ezra ada? Ezra, baik. Nabi Ezra juga sujud mbak, ya. Nih. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Kira-kira ibadah siapa yang sambil mengangkat tangan ucapkan amin, mbak? Kristen. Kapan Kristen ngucapin angin amin? Bisa. Nih. Ucapan amin itu ya di saat lagi beribadah. Nih, iya. Bentar. Nih mbak. Nih, kata Ezra tadi, ya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin.
Kalau kami di masjid kan mbak mungkin biasa ya lihat orang sholat ya. Kalaunya saya baca kayak gini kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kayak gini di masjid tuh. Ini ajaran para nabi nih. Ajaran para nabi di kitab Anda. Ajaran para nabi di kitab Anda. Kayak gini, angkat tangan sambil amin amin. Habis itu ya ke zaman Daud. Nabi Daud pun juga sujud nih, Mbak. Saya kasih ya ada ayat ya. Nih. Nah, kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan, kata Daud, Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan. Ya, tuh. Lalu zaman Yesus, ya, zaman Yesus nih. Zaman Yesus pun juga sujud kepada Tuhannya, Mbak. Nih. Kalau Anda mau tahu, Yesus punya Tuhan dan dia juga sujud kepada Tuhannya. Nih. Kalau mau mbaknya saya kasih tahu. Nih ya. Nih. Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit, lalu ia sujud. Lagi-lagi sujud kayak gini. Yang seperti gambar tadi. Lalu ia maju sedikit, lalu Yesus sujud kayak gini dan berdoa. Tuh. Ya. Jadi mbak, sujud yang kayak gini ya, yang kayak gini, ini udah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Kira-kira di Indonesia yang sujudnya kayak gini agamanya apa? Islam. Jadi ya, dapat kita ketahui, kita tarik simpul gitu. Tarik simpul dari kitab Anda maupun kitab saya, bahwa para nabi itu mengajarkan hal yang sama. Yaitu apa? Sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila mereka diingatkan dengan ayat kami, maka mereka akan bersujud menyungkur dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi yang ibadahnya sujud hanya umat Islam. Gak ada para nabi itu, Mbak, menyuruh kita itu untuk apa? Untuk joget-joget, jingkrak-jingkrak. Gak ada. Selama ini Anda ibadahnya, boleh saya tanya, mohon maaf, kayak gimana gitu? Nggak kayak gitu kan, Kristen itu banyak ya Pak ya. Kalau saya HKBP nggak ada yang jingkrak-jingkrak sih. Ada sebagian yang jingkrak-jingkrak ya, yang kita lihat di video-video di sosial media gitu kan gitu. Jadi kita tarik aja, yang disembah para nabi prakteknya sujud, Tuhannya kagak kelihatan dan Tuhannya esa. Nah, tuh 3 hal itu yang perlu Anda pegang kalau Anda ingin ke jalan yang benar. Jadi Tuhannya kagak pernah kelihatan. Terus cara praktek ibadahnya sujud, dan Tuhannya itu esa. Bukan 3 dalam 1. Sejak kapan Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel,
Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Kapan? Gak ada Yesus ngomong kayak gitu. Gak ada. Jadi kira-kira apa yang Anda mau tanyakan gitu, Mbak? Sebenarnya masih banyak, cuman waktunya nih. Nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa, biarin aja. Kan sepi juga, cuma kita berdua, cie. Maksudku, Ah, aku masih pengen sharing gitu, tapi ada sedikit bentar dulu kerjaan. hmm, boleh lah. Nanti kalau di request naik, dinaikin ya. Ya, ya, boleh. Tadi nanti videonya dapat Anda ambil di channel saya, Pusat Debat Agama, dan silahkan dipelajari. Nanti saya kirimkan gitu ya linknya. Saya izin follow dulu Anda, dan Anda tolong follow saya. Nanti saya kirimkan link YouTube saya agar Anda dapat mengulang video tersebut, oke? Iya. Iya, Kasih Pak iya. Ustadz. Sama-sama ya. Sip, semangat cari kebenaran. Ya, selamat malam.